Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman dan siksaan kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Huzaifah ibnu al-Zaman. Hadis nomor 2095. Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hadis sahih yang baru saja kita kupas adalah merupakan hadis penting yang melandasi kehidupan keseharian kita di dalam rumah tangga maupun di masyarakat, dan tentunya juga di dalam berniaga dan juga di dalam kita bernegara. Jadi amar ma'ruf menganjurkan hal-hal yang baik. Mungkin ini sebagian dari kita sudah terbiasa dengan memberikan berbagai nasihat atau bimbingan untuk hal-hal yang baik. Hal ini memang sangat relatif sangat mudah, dan termasuk juga amar ma'ruf yang paling gampang bagi seseorang adalah bersedekah, membantu orang lain. Jadi berapapun uang yang ada di kantong atau di dompet kita atau yang ada di rekening kita, kita infakkan sebagian itu, dan merupakan amar ma'ruf yang sangat bermanfaat apabila tiba dan diterima oleh orang yang sangat memerlukan. Nah, di samping amar ma'ruf daripada hal-hal yang mudah tadi, terutama kita yang diberi berkelebihan dalam hal harta, hal ini sangat mudah. Namun juga tidak jarang di antara kita yang sudah diberi kelebihan oleh Allah, kita masih merasa kurang, masih pelit. Sudah punya uang sejumlah uang, tiba saatnya untuk memberikan sedekah ataupun zakat di akhir tahun. Namun kita mengatakan uang kita belum cukup, tabungan kita belum cukup untuk membeli ini, untuk membeli itu. Jadi muncul keengganannya untuk bersedekah, berinfak, dan apalagi berzakat. Ingat, zakat adalah wajib, sedangkan infak dan sedekah mungkin sifatnya lebih rendah daripada wajib. Namun
kita manakala berkelebihan harta, berinfak dan berzakat itu adalah hal yang tidak boleh kita lupakan, kita abaikan, apalagi kita tunda-tunda, termasuk bisik-bisik dari keluarga kita, dari anak kita, dari tetangga kita, dari kakak kita, suami kita, atau istri kita. Jangan dulu deh, kita masih membutuhkan kok. Nah, kata-kata jangan dulu deh, ini menjadikan kita akhirnya batal melakukan amar ma'ruf. Selain amar ma'ruf dari segi bersedekah, tentunya banyak amar ma'ruf lainnya, misalnya mengajar, nasihati, dan lain sebagainya. Berikutnya nahi mungkar. Nahi mungkar ini sesuatu yang ada di depan mata kita setiap saat, di rumah kita, di jalanan, di kendaraan umum, di mall, di kantor. Banyak sekali kemungkaran, banyak sekali kemungkaran yang harus kita ikut cawe-cawe. Kita harus ikut cawe-cawe. Bagaimana ikut cawe-cawenya? Ada tiga cara Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya tadi. Ya, cegahlah dengan tindakan itu yang paling top chair dan paling tinggi nilainya. Kemudian kalau tidak bisa, cegahlah dengan ucapanmu. Nah, pun itu tidak ucapanmu harus disampaikan dengan nyata. Jangan seperti itu, jangan mengambil ini ya, jangan dikurangi timbangannya. Itu harus dengan kata-kata. Itu pun adalah gradasi yang kedua, karena mungkin kita sedikit tidak punya kemampuan dengan melakukan tindakan nyata secara fisik, maka kita hanya bisa menasihat. Namun apabila yang itu pun kita sudah tidak mampu melakukan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan dalam hati kamu. Tapi awas, ini adalah selemah-lemahnya. Ada kemungkaran, kamu tidak setuju, itu namanya kamu nahi mungkar selemah-lemahnya nahi mungkar. Nah, masalahnya di dalam keseharian, dalam konstelasi aktivitas manusia, begitu kita menginjakkan kaki keluar rumah, apakah berkendaraan umum ataukah berkendaraan sendiri, kita sudah menemukan berbagai hal. Mungkin kalau di dalam rumah, insya Allah tidak ada kemungkaran di dalam rumah kita, karena kita memang menguasai ilmunya dan menguasai akidah, dan kita di rumah kita tidak ada seseorang yang melakukan kezaliman. Jadi insya Allah rumah tangga kita bagus-bagus saja, tidak ada kemungkaran. Namun begitu kita keluar dari rumah, keluar dari halaman, masuk kendaraan umum, di terminal dan di tempat-tempat yang umum lainnya, maka lakukanlah nahi mungkar. Nah, ini hal sulitnya di sini, karena kita bermasyarakat dengan kelompok lain yang beda akidahnya. Namun walaupun kita beda akidah, kita hendaknya pandai-pandai memilah mana yang harus kita cegah kemungkaran. Kita lihat orang dicopet, kita tahu, ya kita cegah orang mencopet. Kalau kita tidak berani mencegah, tangan kita tidak bisa menghalangi, kita ucapkan jangan dicopet itu. Pas ibu itunya tasnya dicopet. Kalau kita sudah tidak berani ngomong itu, berarti kita selemah-lemahnya iman. Jadi betapa lemahnya kita. Sama di kantor juga begitu. Ada rekan kita melakukan manipulasi pencatatan keuangan atau pencatatan
aset perusahaan dimanipulasi, dirubah ini, dirubah itu untuk kepentingan dirinya, itu adalah kemungkaran. Beli sekian bilangnya sekian, jual sekian bilangnya dijual hanya sekian, dan lain sebagainya. Itu adalah kemungkaran yang berseliweran tiap hari. Kita harus cegah. Kita harus cegah dengan tangan kita, dengan ucapan kita, dan terakhir adalah dengan hati kita. Namun ingat, dengan hati ini, hati-hati kalian menggunakan hukum ini. Jangan-jangan kita tidak lemah imannya, tetapi jangan-jangan kita memang tidak punya iman. Jangan-jangan kita juga menerima uang diam. Udah diam aja mas, nanti dapat sekian bagiannya. Itu kita diam untuk tidak melaporkan kecurangan, kezoliman, dan kemungkaran. Tetapi kita mendapat manfaat, mendapat uang diam, uang tutup mulut. Itu banyak terjadi di lingkungan kita, di kantor kita, di tempat-tempat masyarakat lainnya. Jadi di mana iman kita? Maka jangan-jangan kita sudah tidak punya iman karena kita bungkam melihat kezoliman itu. Nah, ayo kita hati-hati. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang mutlak, wajib, dan itu harus dijalankan dengan benar. Dan kita ingat-ingat bahwa apabila kita mencegah kemungkaran hanya dengan diam, hanya mencegah dengan hati kita, jangan-jangan kita sudah tidak punya hati, jangan-jangan kita sudah tidak punya keimanan. Ayo kita asah, jangan takut berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, karena hanya sekedar kita ingin menikmati kehidupan yang nyaman di dunia, tapi ujung-ujungnya kita melehalkan kemungkaran. Na'udzubillahi min dzalik.